Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 7 Januari 2025, hari biasa setelah penampakan Tuhan. Bacaan dibawakan oleh M.A. Nini Intri, Mazmur dilantunkan oleh Sirila Cahyoyanti, dan renungan ditulis oleh Julius Andrianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, tambahkanlah selalu cinta kami kepadamu dan kepada sesama kami melalui perbuatan-perbuatan kami. Sebab bila kasih kami terlampau banyak kata-kata akan menjadi tidak berarti. Mampukan kami untuk belajar mencintaimu dan mencintai sesama kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 4 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Saudara-saudaraku terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja, dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan, dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberikan keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu. Kiranya ia menolong orang-orang miskin. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud
berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Tuhan mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 6 ayat 34 sampai dengan ayat 44. Begitu banyak orang mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika hari mulai malam, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa dan di kampung-kampung sekitar ini." Tetapi jawab Yesus, "Kamu yang harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami pergi membeli roti hanya dengan 200 dinar dan memberi mereka makan?" Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semuanya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada para murid, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. Begitu juga ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, 12 bakul penuh, belum termasuk sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan.
Ketidakpedulian adalah lawan dari cinta. Renungan dibawakan oleh Julius Andrianto. Ibu, Bapak, dan saudaraku terkasih, Salam, salam jumpa kembali. Kita masih dalam suasana Natal, maka selamat Natal bagi Anda sekeluarga dan juga selamat tahun baru. Semoga kita semua semakin sehat, semakin bersemangat dalam karya-karya perutusan kita masing-masing. Banyak kisah tentunya dalam kehidupan kita tahun lalu, yang kalau kita petakan akan menjadi dua bagian sederhana, yaitu yang pertama, mengalami pengalaman kasih, dikasihi, dicintai, dan kita mampu untuk mengasihi, kita mampu untuk mencintai. Dan yang kedua adalah merasa tidak dikasihi, merasa tidak dicintai, dan terkadang kita juga tidak mampu untuk mengasihi, kita tidak mampu untuk mencintai, bahkan menolak kasih yang Allah berikan kepada kita dengan kesalahan-kesalahan, dengan kekeliruan hidup kita. Dari dua peta itu ada hal yang sangat perlu kita pahami terlebih dahulu, yaitu bahwa Tuhan sudah mengambil langkah yang pertama terhadap kita manusia. Ia telah mencintai dan mengasihi kita lebih dulu. Ia lebih awal menyatakan kasih-Nya. Ia telah mengambil langkah pertama itu, yaitu dengan melalui putranya. Ia telah mengutusnya untuk menyelamatkan kita dan memberi kita makna hidup, serta untuk memperbaharuinya, untuk menciptakan kita kembali. Masalahnya ada pada tanggapan kita masing-masing terhadap tawaran Allah itu. Markus dalam bacaan Injil tadi ingin mengungkapkan sebuah suasana penolakan kasih atau penolakan sapaan yang lebih cocok bila disampaikan bahwa ingin menceritakan suasana ketidakpedulian atau ketidaktahuan bagaimana cara mengasihi. Kita lihat kembali. Tetapi Tuhan, ini adalah tempat yang sepi dan sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung. Nah, ini adalah sebuah suasana ketidakpedulian. Para murid tidak peduli dengan situasi itu, namun Yesus peduli. Para murid tidak jahat, hanya acuh tak acuh. Para murid tidak tahu apa artinya mencintai, apa artinya mengasihi. Para murid juga tidak tahu bagaimana menunjukkan belas kasihan. Dan para murid juga tidak tahu mungkin apa itu kepedulian. Tanggapan Yesus sangat mendalam pada situasi itu. Berikan mereka makan. Yesus memberikan sebuah pengalaman luar biasa kepada kita dengan mengambil penderitaan mereka. Inilah pergulatan antara belas kasihan dan kepedulian yang selalu diulang sepanjang sejarah hidup kita. Banyak orang yang baik, tetapi tidak memahami kebutuhan orang lain atau tidak mampu berbelas kasih. Mereka adalah orang-orang baik, mungkin karena kasih Tuhan belum masuk kepada hati mereka, atau mereka belum membiarkan rasa kasih Allah itu masuk. Maka sebuah ketidakpedulian itu adalah lawan dari cinta. Ibu, Bapak, dan saudaraku terkasih, kasih atau cinta adalah hal yang paling penting dan utama dalam hidup manusia. Manusia hanya bisa hidup dan bertahan dalam situasi macam apapun. Manusia juga bisa melakukan apa saja dalam membangun hidupnya kalau ia sadar, kalau ia tahu bahwa ia dikasihi, ia dicintai. Cinta membuat manusia lebih manusiawi. Cinta membuat manusia mempunyai nilai, berarti dan berharga. Kita tengok lagi kisah perjalanan Yesus pada bacaan Injil tadi. Banyak sekali hal-hal yang kita bisa jadikan inspirasi hidup kita. Di antaranya adalah yang pertama, situasi yang Yesus lihat adalah mereka bagai domba yang tidak memiliki gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal.
terlihat seperti hidup yang tidak memiliki arah dan pemimpin. Juga mereka digambarkan menginginkan atau mendapatkan sesuatu dalam perjalanan mengikuti Yesus. Tentu mula-mula tidak menginginkan makanan pada situasi itu. Yesus memberikan banyak hal bagaimana cara dalam menjalani hidup ini yang terbungkus dalam kata pengajaran. Bisa dibayangkan itu berlangsung hingga sore hari, mulai malam. Mereka bertekun mendengarkan pengajaran Yesus untuk mengisi kekosongan rohani mereka. Dan yang kedua, kemudian masalah muncul. Banyak orang itu membutuhkan makanan, sebab saat untuk makan malam sudah tiba. Situasi ini mau diambil atau tidak? Inilah kepedulian Yesus untuk memberi mereka santapan jasmani yang di awal dihiasi suasana ketidakpedulian para murid. Para murid dengan pikiran manusiawi mudah saja mereka mengusulkan agar kerumunan itu dibubarkan, agar masing-masing orang bisa mencari makanannya sendiri-sendiri. Yesus menolak gagasan tersebut dan berkata, "Kamu harus memberi mereka makan." Tentu saja para murid menjadi bingung, bagaimana tidak? Dana perbekalan mereka terbatas, sementara mereka harus memberi makan yang jumlahnya ribuan. Melihat kebingungan murid-muridnya, lalu Yesus bertindak. 5 roti dan 2 ikan ia lipat gandakan, sehingga orang banyak makan sampai kenyang. Demikianlah bersama Yesus, domba-domba tidak hanya mengalami keselamatan secara rohani, mereka juga akan mengalami keselamatan secara jasmani. Yesus mengerti bahwa manusia membutuhkan keduanya, tidak bisa salah satu saja. Lagi pula dalam tradisi Yahudi, pengajaran dan makanan bukan merupakan satu yang saling bertentangan, sebab makanan dan minuman sering dijadikan lambang kebijaksanaan. Lalu yang ketiga, Yesus menyuruh semua duduk berkelompok di atas rumput. Lalu duduklah mereka berkelompok, ada yang 100, ada yang 50. Penulis Injil Santo Markus mengingatkan kita pada sebuah kisah di saat Musa membagikan makanan dari Allah, mana. Musa pun membagi-bagi umat untuk duduk berkelompok untuk menerima kasih dari Allah. Maka duduk berkelompok, berkomunitas akan saling mengenal satu sama lain, memahami satu sama lain akan kebutuhan masing-masing dan berbagi. Berkelompok tidak kemudian diartikan untuk atau di antara kita yang seiman saja, tetapi lebih dari itu. Sehingga dalam komunitas ini kita dapat lebih banyak bergerak keluar untuk melakukan kepedulian hidup. Komunitas itu ada di sekitar tempat tinggal kita. Komunitas itu ada di tempat kerja kita dan dimanapun komunitas itu, bahkan dalam perjalanan hidup kita. Dan kita menjadi anggotanya. Mengasihi itu terkadang menjadi sulit dan berat manakala berhadapan dengan orang-orang yang tidak mungkin masuk dalam perhitungan kita. Karena mungkin ia adalah musuh kita, atau mungkin mereka itu pernah menyusahkan atau menyakiti kita. Dan kalaupun kita merasa bahwa kita tidak mendapatkan apa-apa dari orang yang kita kasihi, kita punya perhitungan untung dan rugi ketika mau mengasihi, bahkan menuntut pengorbanan. Kita menjadi enggan untuk itu. Saling mengasihi juga berarti menerima orang lain apa adanya, tetapi juga bukan ada apanya. Mengasihi berarti rela atau bersedia untuk memaafkan, untuk mengampuni. Kita mau berlaku adil dan jujur terhadap orang lain. Kita mau membawa kegembiraan dan kedamaian serta persaudaraan dalam hidup bersama. Dan bukan sebaliknya. Bukan sebuah permusuhan, bukan sebuah dendam, bukan sebuah kekacauan. Semoga kepedulian kita, baik secara pribadi dan bersama dalam komunitas, dapat melampaui sekat-sekat sosial, dapat melampaui sekat-sekat agama dan kepercayaan, dan tidak ada kepentingan di sana. Perbuatan baik itu bersifat serba merangkul, universal. Amin.
Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah roti kehidupan yang mampu mengisi kehidupan umat-Mu, baik jasmani maupun rohani. Mampukanlah kami untuk berani menjadi roti yang dapat dibagi-bagi, sebagai wujud nyata belas kasih kepada sesama tanpa sekat apapun. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.